Samarinda menyimpan keanekaragaman budaya, salah satunya seni tari. Tarian yang berhubungan erat dengan budaya leluhur mereka adalah tari burung enggang. Di Pampang, Kalimantan Timur, perempuan suku Dayak Kenya menarikan tarian burung enggang di tiap pekannya. Saya Novi, saya lahir di Tanjung Manis, Kutai Timur, tanggal 4 November. Dan saya salah satu penari Dayak Kenyah yang ada di Desa Wisata Budaya Pampang. Tarian Dayak berkaitan dengan ketergantungan mereka terhadap alam. Hal ini terlihat dari pakaian dan aksesoris yang digunakan. Umumnya tarian Dayak diilhami oleh gerakan burung enggang. Tarian ini terus tumbuh berkembang di Samarinda. Kenapa kita ngambilkan tarian enggang? Karena kan enggang itu melambangkan kayak perdamaian. Karena dia nggak suka cari musuh, matok-matok yang lain. Jadi dia Di Kalimantan Timur, warga suku Dayak Kenya sangat memuliakan burung enggang. Komunitas warga di daerah ini meyakini nenek moyang mereka berasal dari langit turun ke bumi yang menyerupai burung enggang. Kenapa burung enggang? Kok nggak burung gagak? Kok nggak burung pipit gitu kan? Yang pertama dari mitologi yang ada di budaya Dayak ini, bahwa enggang itu satu, dia adalah burung yang setia. Ketika dia punya pasangan itu, dan mereka akan berpasangan terus sampai mati. Kalaupun salah satunya mati, satunya tidak akan cari pasangan lagi. Itu kenapa burung enggang menjadi satu ciri khas orang Dayak. Yang pertama setia, sehingga pada umumnya orang Dayak yang asli itu dia pasti setia gitu. Apakah setia dengan budayanya, atau setia dengan pasangan hidupnya, setia dengan komunitasnya. Itu intinya burung enggang itu lambang kesetiaan. Nama saya Pak Simpson Imang. Saya sebagai sesepuh kepala suku. Amai Simpson Imang adalah warga Dayak Kenya Pampang tertua di wilayah ini. Tari enggang tuh sebenarnya orang karena enggang itu lambang persatuan dia. Karena orang tua ambil dia lambang seorang pemimpin dan persatuan dan perdamaian dan persatuan, karena pernah datuk kami buat perdamaian di Sarawak dengan Dayak Iban, karena kami dengan Dayak Iban berperang, bermusuhan. Datuk kami Tuan Pingan baru dia pergi ke Sarawak, karena ke Sarawak Britain di Indonesia Belanda, baru mereka buat perdamaian. Dayak Iban mau berperang karena mereka ribuan, Dayak Kenya 100 orang aja. Oh, tidak boleh kita berperang karena sudah beragama dan pemerintah, kata datuk kami. Oh, coba dulu, tidak boleh katanya. Coba ambil kekuatan. Oke, baru Dayak Iban memanggil 3 kali. Ia, ia, ia. Satu ular sawah berbunyi. Tuk, 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 tuk. Nya, Tuan Pingan, kuat kami, kata mereka. Kuat kami. Diagi. Oke. Dia tarik parangnya begini, mereka lihat api sampai ke langit. Baru dia memanggil, Datuk, kalau kamu berkuasa atas bumi, saya akan datang. Baru itu datang, ngang. Oh, tidak boleh kita berperang, lawan tidaknya, kata, tidak dapat kita lawan mereka. Nah, mulai dari situ kami damai dengan Dayak Iban, tidak berperang lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, itu dia, itu makanya burung enggang tuh lambang persatuan. Samarinda, Kalimantan Timur. Perjalanan untuk mencapai wilayah tinggal Dayak Kenya ditempuh menggunakan jalan darat. Mereka hidup di kawasan Desa Budaya Pampang, tidak jauh dari pusat kota Samarinda. 5 km dari jalan raya sebelum Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Tujuannya memang untuk tarian dan acara-acara. Karena Dayak Kenya ini
satu persahabatan rama-rama mereka dengan orang, tarian tuh. Nah, kalau satu kampung datang namu satu kampung, ada sudah berita, ada kampung ini datang di rumah ini, semua kita pergi menari sana jam 8, baru semua orang pergi. Itu rama-rama orang Dayak dengan orang, itu dia. Itu makanya sampai sekarang. Orang Dayak Kenya sudah hidup selama ribuan tahun di Kalimantan. Nenek moyang Dayak Kenya sebagai pemburu hidup di hutan, kata sesepuh atau orang yang dituakan di Desa Pampang, Simpson Imang. Nama saya Budi Setiawan. Saya sehari-hari sebagai pamong budaya ahli muda di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur, unit pelaksana teknis dari Dijen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Masyarakat suku Dayak Kenya sama seperti juga masyarakat Dayak secara umum dan lebih secara khususnya adalah ras, kalau kita menyebutnya ras Mongoloid ya, yang memang mendiami 80% kepulauan Indonesia. Ini memang prosesnya cukup panjang ketika mereka melakukan migrasi. Budi Istiawan yang menaruh perhatian asal-usul orang Dayak di Pulau Kalimantan mengatakan, sejak 40.000 tahun silam sudah hidup komunitas manusia di Pulau Kalimantan. Penelitian DNA atas temuan kerangka seorang anak muda di Gua Liang Tebo, tempat ditemukannya sejumlah lukisan purba paling awal di dunia yang mendasari analisa itu, kata Budi. Ya, artinya kan gini, bahwa sebelum teori out of Taiwan yang sekitar 3.000-4.000 yang sekarang dipercaya sebagai itu nenek moyang mereka yang berasal dari Sarawak ya, dataran tinggi Sarawak sampai ke daerah Pampang ini. Ini kan teori yang satu, tapi pada sisi lain sudah ada komunitas lokal. Jadi bukan murni dari mereka, tetapi kok ini yang dari out of Taiwan tadi kemudian bergabung. Artinya terjadilah asimilasi dengan penduduk lokal. Karena out of Taiwan itu masih sangat muda, Pak. Ya, 4.000 atau paling tua adalah 10.000. Sementara yang ada di sini, Sangkulirang itu sudah 40.000 tahun yang lalu. Di sini hidup 270-an kepala keluarga atau 700 jiwa. Mereka bermigrasi dari desa Longlis Apokayan, Kabupaten Bulungan pada tahun 1973. Pampang adalah pemberhentian terakhir mereka setelah berpindah-pindah dari kurun 1965 hingga 1973. Dayak Kenya adalah yang terbesar di Kalimantan Timur, kata Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Agnes Gering Belawing. Selalu kami ketika bercerita tentang asal-usul Dayak itu, selalu dia bilang kami ini berasal dari Apokayan. Ya, jadi Apokayan itulah asal-usulnya penyebarannya orang Dayak ini. Dan Apokayan itu kalau kita lihat di peta masuk Indonesia sih, cuman lebih dekat ke Sarawak. Makanya ada juga orang Dayak di Sarawak, lebih banyak malah. Dayak Kenya ini, dia keturunan dengan Cina Mongol, Cina Mulia. Mereka berpisah dari Brunei ke Sarawak, dari Sarawak ke Indonesia. Itu cerita orang tua, tapi tidak tertulis. Cerita mereka. Nilai penting masyarakat Kenyah itu dengan burung enggang itu karena adaptasi dengan lingkungannya. Masyarakat masa lalu yang tinggal di tepi-tepi sungai atau dikelilingi hutan pasti akan karakteristiknya akan dipengaruhi oleh lingkungannya pada masa itu. Lingkungan itu bisa karena lingkungan yang biotik dari floranya maupun dari faunanya. Fauna yang paling menonjol di Kalimantan itu kalau burung adalah burung enggang. Ia sangat besar dan jenisnya sangat banyak. Di Kalimantan sekitar ada 14 jenis enggangnya. Nah, burung enggang ini ya mungkin dengan pemahaman para ketua masa dulu itu mempunyai mana-mana tertentu. Ini Novianti. Sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, gadis manis 29 tahun ini sudah belajar menari. Awalnya dia hanya ikut-ikutan menari dari teman main yang usianya lebih tua darinya di Desa Pampang, lokasi pemberhentian terakhir orang Dayak Kenya dalam proses migrasi. Hingga melanjutkan studi pasca sarjana notaris di sebuah kampus di ibu kota Jakarta, Novi terus mendalami tarian para leluhur.
Dua-duanya sih, kalau tradisi kan seperti tarian tunggal itu memang udah dari turun-temurun juga. Terus yang kontemporannya kayak enggang, anyam tali itu juga ditarikan juga. Itu yang mengajari siapa? Kalau untuk tarian enggang, anyam tali, dan yang lainnya kita belajarnya ngikutin yang kakak-kakak sebelumnya di Pampang. Kalau untuk tarian tunggal itu memang harus dilatih. Gerakannya memang agak lembut ketukannya, tangannya, seperti itu. Yang berarti siapa? Kalau saya lebih ke nenek. Oh, nenek. Iya, Penari juga? nenek penari juga. Penari Dayakennya? Iya, penari Dayakennya. Jadi kalau pulang kuliah atau aktivitas apa pasti saya, Nek ajarin tarian dong, Nek ajarin tarian. Nenek baru pulang dari kebun, saya langsung minta ajarin tarian tunggal, seperti itu. Seperti inilah pesona perempuan Dayak menari. Sebuah diksi yang berbeda dengan menari Dayak yang setiap orang bisa menarikan tari Dayak. Novi adalah salah satu Dayak menari. Perempuan Dayak ini sedang memperagakan bagaimana ia menarikan tarian tari burung enggang, sebuah tarian yang melambangkan peradaban nenek moyangnya ratusan tahun silam. Meski tidak tahu persis sejarah asal mula tari burung enggang, Novi berusaha sebaik mungkin menarikannya. Saya sih mikirnya gini, kalau seandainya saya nggak nari nanti pasti bakal hilang nih, bakal punah nih tarian seperti ini gitu. Karena kan dari yang saya pelajari juga ternyata untuk tarian tunggal yang saya dalami memang agak sulit gitu untuk ditarikan. Jadi betul-betul saya dalami tarian itu dan berguna juga buat saya. Jadi kalau disuruh nari ini saya juga pede, kalau udah tahu tariannya saya juga pede untuk tampil seperti itu. Jadi banyak sekali unsur-unsur positif yang dimiliki oleh burung enggang ini sehingga dia menjadi satu maskot Dayak pada umumnya. Kemudian tariannya masing-masing subsuku ini punya tarian burung enggang, tapi berbeda teknik menarikannya. Tidak ada ritual khusus sebelum penari menarikan tarian burung enggang. Tarian ini diiringi oleh sampek, yaitu alat musik petik tradisional khas Dayak. Dalam bahasa Dayakenya, tarian burung enggang biasa disebut dengan tari kancet lasan. Ada juga dikreasikan dengan tetap menampilkan tarian tradisi. Sejumlah komunitas Dayak menarikan tarian ini dalam upacara-upacara adat. Kini dalam perkembangannya, tarian burung enggang ini menjadi tarian wajib untuk menyambut tamu dan acara festival budaya. Seperti di Desa Pampang, hampir setiap pekan, anak-anak muda di desa ini antusias menarikan tarian warisan leluhur mereka sebagai bentuk pewarisan budaya orang Dayak tempo dulu agar tak lekang dimakan zaman. Namanya Tinggal Mate. Jadi tarian itu menggambarkan ketika burung enggang itu menjelang kematiannya, itu selalu ada tingkah lakunya yang lain daripada yang lain sebelum dia meninggal. Itu juga sama dengan kita manusia. Kalau sudah meninggal baru tahu, oh pantas ya itu dia tadi dia mandi bersih sekalinya dia mau pulang kayak gitu ya. Jadi ada menggambarkan bahwa manusia itu juga punya tanda-tanda ketika akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Kalau berhubungan dekat dengan leluhur kurang sih ya, cuma lebih ke berusaha untuk menampilkan tarian yang terbaik, itu aja. Biar agak berbeda juga antara Dayak menari sama tarian Dayak. Oh, beda? Beda. Kalau tarian Dayak mungkin yang suku-suku lain bisa menari, mungkin kan sekarang banyak nih yang sanggar-sanggar tari, mereka juga bisa belajar untuk tarian Dayak. Kalau Dayak menari itu betul-betul Dayaknya orang Dayak, suku Dayak yang menari.